Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Wildan Nabila dari Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis lingkungan bisnis dengan pendekatan 4C, yaitu ada Change, Kolaborator, Customer, dan Company. Apa sih lingkungan bisnis itu? Yaitu keseluruhan unsur atau elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis atau perusahaan. Aktivitas keseharian organisasi mencakup interaksi dengan lingkungan kerja, seperti interaksi dengan pelanggan, supplier, serikat dagang, dan pemegang saham. Lingkungan bisnis berperan dalam mempengaruhi penetapan strategi organisasi. Sebelum merancang suatu strategi bisnis, perlu dilakukan peninjauan terhadap situasi bisnis di masa mendatang. Nah, dengan menggunakan 4C, yaitu Change, Kolaborasi, Customer, dan Company. Yang pertama ada analisis perubahan yang terjadi, atau change, atau juga value migrator. Ada beberapa aspek yang memengaruhi terjadinya perubahan, antara lain teknologi, politik atau hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pasar. Perubahan ini mencakup seberapa pasti atau tidak pastinya perubahan tersebut, seberapa penting atau tidak pentingnya perubahan tersebut. Contoh, dampak perubahan teknologi saat ini dapat kita lihat pada penggunaan internet, Twitter, dan Facebook. Bahkan saat ini perubahan sosial juga merambah ke dunia online. Perusahaan-perusahaan saat ini juga berlomba-lomba memperbaiki teknologi, terutama industri perbankan yang banyak menawarkan fitur-fitur layanan ATM dan kemudahan lain yang berhubungan dengan teknologi. Yang kedua ada analisis customer atau value demander. Customer merupakan value demander, yang mana kebutuhan daya beli, keputusan merupakan di tangan customer. Akibat perubahan yang terjadi atau change, customer bisa menjadi customer yang loyal, customer yang hilang, atau bisa juga customer yang baru. Yang ketiga, ada analisis kolaborator atau kolaborasi. Kolaborasi dapat menciptakan para pegawai menjadi lebih bertanggung jawab, sehingga lambat laun akan dapat meningkatkan derajat motivasi mereka, terutama ketika mereka bekerja secara teamwork atau kerja secara tim. Terlebih lagi, apabila mereka dihadapkan pada sebuah tantangan yang akan datang di luar organisasi. Nah, situasi yang demikian akan meningkatkan kreativitas kerja mereka secara tajam yang bertujuan untuk meningkatkan semangat berkolaborasi yang semakin kuat dan sehat. Terakhir, analisis company atau perusahaan. Nah, company ini merupakan value decider atau penentu nilai untuk mengidentifikasi efeknya terhadap perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke lingkungan internal versus lingkungan eksternal. Lingkungan internal mengacu pada lingkungan yang bersentuhan langsung dengan organisasi bisnis dan dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan bisnis saham. Lingkungan internal terdiri dari struktur organisasi. Struktur organisasi suatu perusahaan memainkan peran sentral dalam pengembangan lingkungan internal yang kuat. Nah, kegiatan yang termasuk dalam pengembangan struktur organisasi perusahaan antara lain penetapan tugas, pembagian karyawan menjadi beberapa departemen, dan koordinasi proses produksi. Kemudian yang kedua ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan mengacu pada keyakinan, praktik, dan nilai-nilai perusahaan secara menyeluruh. Budaya perusahaan yang kuat dapat mendorong retensi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang positif, di mana karyawan merasa dihargai dan penting bagi keberhasilan organisasi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah proses yang terlibat dalam memastikan lingkungan kerja yang aman, stabil, dan produktif bagi karyawan dan manajemen. Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam membina lingkungan internal yang kuat dengan memberikan stabilitas tempat kerja yang terorganisir, adil, dan progresif terhadap karyawan.
Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Yang pertama, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya. Sedangkan yang kedua, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Perspektif yang kedua mengaitkan informasi dengan ketidakpastian lingkungan. Nah, ketidakpastian lingkungan ini mengacu pada kondisi lingkungan eksternal yang sulit diramalkan perubahannya. Yang selanjutnya ada ketidakpastian dan perubahan. Menurut Millikan tahun 1987, ada 3 kondisi dan respon pelaku atas ketidakpastian. Yang pertama, state uncertainty. Ini adalah kondisi di mana pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau memprediksi kondisi lingkungan karena kurangnya informasi atau kemampuan untuk memahami keterkaitan elemen-elemen lingkungan tersebut. Yang kedua ada efek uncertainty. Ini adalah kondisi di mana pelaku menghadapi ketidakpastian konsekuensi perubahan pada perusahaan. Yang ketiga ada respon uncertainty. Nah, situasi ini para pengambil keputusan memang tahu apa yang terjadi pada lingkungan. Mereka juga tahu kira-kira dampak apa yang akan terjadi pada perusahaan. Namun, perusahaan ini tidak tahu sebaiknya respon apa yang akan dilakukan atas berbagai dampak tadi. Dengan demikian, ada beberapa hal di lingkungan perusahaan yang memberikan ketidakpastian. Menurut Buchan 1972 menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang terlibat, antara lain pemerintah sebagai regulator, pelanggan, yang ketiga teknologi, yang keempat publik, dan yang terakhir adalah pemasok. Kemudian ada 2 faktor tambahan lagi, yaitu teknologi dan lembaga keuangan. Faktor apa saja sih yang menyebabkan ketidakpastian itu terjadi? Yaitu karena faktor sumber daya seperti bahan baku, modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku distributor. Dan yang ketiga, perilaku konsumen. Yang keempat, ada pesaing. Yang kelima, dampak peraturan pemerintah terhadap perusahaan. Yang keenam, dampak perkembangan teknologi yang semakin canggih. Selanjutnya ada landscape bisnis syariah marketing. Yang pertama, Information Technology allows us to be transparent atau CHENG. Teknologi merupakan penggerak utama perubahan. Hampir di semua sektor industri, perkembangan teknologi sangat membantu melakukan usaha secara lebih efisien dan efektif. Dalam bisnis korporasi, perkembangan teknologi memudahkan perusahaan untuk membangun standar layanan terbaik dengan biaya yang rendah. Terutama bagi kalangan perbankan, penerapan teknologi sangat penting. Contohnya adalah penerapan electronic banking. Perkembangan teknologi ini tentu saja memberikan kesempatan emas bagi perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Selain sebagai penunjang untuk kegiatan operasional dan standar pelayanan, teknologi juga membantu menunjukkan kesungguhan perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah marketing. Kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi menjadi kunci bagi perusahaan syariah, menunjukkan kejujuran secara transparan. Yang kedua ada be respectful to your competitor. Dalam menjalankan syariah marketing, perusahaan harus memerhatikan cara mereka menghadapi persaingan usaha yang serba dinamis. Globalisasi dan perubahan teknologi menciptakan persaingan usaha yang ketat. Pasar menjadi semakin kompleks dan tidak mudah ditebak. Persaingan antara dua pihak atau lebih tidak akan bisa dihindari karena memang sudah merupakan sifat manusia untuk berupaya menjadi dan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Al-Quran menceritakan bahwa persaingan ini sudah terjadi sejak Nabi Adam, yaitu ketika terjadi pertikaian antara kedua putra beliau, Habil dan Qabil, yang mengakibatkan Habil meninggal di tangan Qabil. Dalam konteks kehidupan saat ini, semakin banyaknya manusia yang memiliki sifat seperti Qabil. Mereka selalu tidak puas, tidak mau kalah, dan selalu iri terhadap keberhasilan orang lain. Kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Banyak perusahaan besar yang arogan, tidak mau kalah, dan selalu merasa benar sendiri. Yang ketiga ada The Emergency of Customer Global Paradox. Pengaruh inovasi teknologi mendasari terjadinya perubahan sosial budaya.
Hal ini bisa kita lihat dari lahirnya revolusi dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat. Yang terakhir ada develop a spiritual business organization atau company. Dalam era globalisasi dan di tengah situasi serta kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan harus mampu merenungkan kembali prinsip-prinsip dasar perusahaannya. Perusahaan juga harus menerapkan nilai-nilai spiritual dalam perusahaannya, agar menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik dengan mengedepankan kerendahan hati dan kejujuran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.